Salah satu ciri-ciri utama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir ialah pemahamannya terhadap kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Maka dari itu, siapa yang melupakan kehidupan akhirat dan segala aktivitasnya, waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawanya itu hanya terfokus pada mencari kehidupan dunia dan juga mencari kemewahan dunia, serta menganggap kemewahan dunia itu adalah merupakan tujuan utamanya, berarti ia belum memahami nilai kehidupan akhirat dengan baik. Maka perhatikan bagaimana Allah SWT mengingatkan kita agar berhati-hati terhadap ciri-ciri ini. Allah SWT berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui yang tampak saja dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, kalau kita baca tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya, aktsaran nas laisa lahum ilmun illa bidunya. Kebanyakan dari manusia itu tidak memiliki ilmu illa bidunya, melainkan hanya yang berhubungan masalah perkara dunia, hanya yang menyangkut masalah-masalah urusan dunia. Wa aksabiha, dan bagaimana caranya mereka berusaha untuk bisa mewujudkan masalah itu. Wa syu'uniha wa ma fiha, dan semua urusan-urusan yang berhubungan dengan perkara ilmu keduniaan. Fahum huzzakun azkiya'u fi tahsiliha wa wujuhi masyakibiha. Nah, mereka ini benar-benar cerdik, pandai dan cerdas sekali untuk memilih dan menciptakan berbagai bentuk pekerjaannya. Kalau masalah dunia, luar biasa, mereka pinter sekali, kreatif sekali untuk mencari kehidupan dan kemewahan dunia tadi. Tetapi beliau melanjutkan kembali, wahum ghafilun amma yanfa'uhum fid daril akhirah. Akan tetapi terhadap perkara-perkara kehidupan akhirat, mereka wahum ghafilun, itu mereka lalai. Ka'anna ahaduhum mughaffalun. Kata beliau, seperti salah satu dari mereka ini ilmu pengetahuannya itu kosong terhadap ilmu agama. Jadi pengetahuannya itu tentang ilmu agama itu kosong. Wala dhihnalah, bahkan hati mereka itu tidak tergerak untuk belajar agama. Nauzubillah min dzalik. Wala fikrah, bahkan terpikir pun tidak. Nauzubillah. Nah, inilah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang-orang kafir. Nah, ayat ini sebenarnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yakni al-kafir. Jadi beliau menjelaskan ayat ini ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir ya'rifuna umrana dunya. Mereka itu sangat paham betul tentang perkara-perkara dunia. Wa fil amri din juhal, dan sedangkan perkara-perkara agama mereka itu bodoh. Nah, jangan sampai kita sama seperti mereka. Kita orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, itu lebih mementingkan perkara urusan dunia, lebih khawatir kita tidak menyiapkan rumah kita, lebih khawatir kita miskin di dunia, dan kita takut dan tidak khawatir sama sekali kalau kita miskin di akhirat. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini diperuntukkan orang-orang kafir. Mereka paham betul tentang perkara dunia karena surga mereka itu ada di dunia. Sedangkan di akhirat mereka tidak tahu ada kehidupan setelah dunia dan tidak meyakini itu. Sedangkan kita meyakini itu. Tentu kalau sikap kita sama dengan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Nah, Allah SWT, kalau teman-teman bisa lihat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita, itu adalah ayat yang warning kepada kita, mengingatkan kepada kita harus berhati-hati terhadap urusan dunia ini. Karena kata Allah, kehidupan dunia ini merupakan permainan dan senda gurau. Di dalam
firman-Nya di salah satu ayat itu dijelaskan di surah Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah melainkan senda gurau dan permainan belaka. Wala darul akhirah khairun lil ladzina yattaqun. Ya, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Tidakkah mereka memikirkannya? Artinya apa, teman-teman semua? Bahwasanya kehidupan yang ada di dunia ini senang, ya, susah, bahagia, sengsara, tertawa, menangis, suka, duka. Jadi masih kecil, ya, masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Nah, itu silih berganti, lemah, kuat, menjadi lemah lagi, ya, ingatannya kuat, pikun, reot, mukanya itu glowing, ya, tiba-tiba jadi pucat, reot. Walaupun dibuat sebanyak apapun dia pakai skincare, sebanyak apapun dia operasi plastik, yang dapat kabar berita saat ini yang lagi istilahnya child free, ya, tidak mau memiliki anak, ya, karena takut tua, nauzubillah. Nah, padahal itu adalah kehidupan dunia, perputaran itu kehidupan dunia. Ini pemilik anak-anak orang yang seperti ini nih, ya, dia berjilbab memang di situ, ya. Orang-orang seperti ini muslim memang, tetapi dia memiliki penyakit wahan, hutbud dunia, ya. Dia itu cinta ke dunia dan takut mati. Nah, ini ada pada jiwa orang-orang kafir sebenarnya. Tetapi kenapa ada terjadi dan faktanya itu ada pada diri orang muslim. Nah, makanya mereka kurang memahami betul kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dan jangan sampai kita seperti ini. Padahal kalau teman-teman perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu telah membuat perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Wallahumma dunya fil akhirah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu hadhihi fil yam, ya, melainkan salah seorang di antara kalian jemari-jemarinya ini, jari-jarinya dicelupkan di dalam lautan, falyanzur bima yarja, maka perhatikanlah apa yang melekat pada jari-jari itu. Rawah Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa? Kata Rasul, perbandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat itu, jika jari kita masukkan ke dalam lautan lalu kita angkat, maka apa yang melekat pada jari ini, kenyang lagi, tetesan air itu, itulah kenikmatan dunia. Sedangkan akhirat itu seluas lautan. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya, teman-teman. Dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Tetapi kehidupan akhirat kelak ditentukan, ya, bergantung pada amal-amal yang kita lakukan di kehidupan dunia yang tidak ada apa-apa ini. Dunia itu sementara dan akhirat itu selama-lamanya. Tetapi kehidupan yang selama-lamanya itu bergantung pada kehidupan di dunia yang sementara ini. Dunia ini permainan, teman-teman, senda gurau. Tetapi Rasulullah SAW serius, ya, mendirikan daulah Islam di Madinah dan bahkan menyiapkan 10.000 pasukan untuk mengambil alih Baitullah dari cengkraman orang kafir-kafir Quraisy. Dunia ini hina, ya, dunia ini permainan, tetapi Rasulullah SAW malamnya itu serius beribadah sampai kakinya bengkak dan paginya siangnya berdarah-darah karena memimpin medan pertempuran. Itulah kehebatan Rasulullah SAW, keseriusan Rasulullah SAW dari kehidupan yang penuh dalam permainan. Dunia ini hina, ya, tetapi kita mencari kemuliaan nanti di akhirat itu ditentukan dari dunia yang hina ini. Maka jangan tertipu, ya, dengan framing berita-berita yang mereka tidak ingin tua dan selalu ingin muda. Nah, itu mustahil. Kehidupan dunia ini itu mustahil. Nah, semoga ini bisa mengubah mindset kita untuk senantiasa memahami betul bagaimana kita bersikap pada kehidupan dunia dan betul-betul mempersiapkan
kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Jangan kita habiskan pikiran kita, tenaga kita, harta kita siapkan untuk tempat tinggal kita di dunia yang pasti akan kita tinggalkan, dan kita tidak menyiapkan tempat kita di akhirat yang pasti akan kita tempati. Nah, oke. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.